Puji Tuhan, ayo mari lihat kiri kanan dulu. Lihat kiri kanan, berikan senyuman yang terbaik. Puji Tuhan ya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa hari inilah hari yang spesial buat kita. Setiap kali kita mengalami atau memiliki kesempatan beribadah, sesungguhnya ini adalah berkat dan anugerah Tuhan buat kita. Syukuri setiap momen bersama dengan Tuhan. Syukuri setiap momen ketika kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, seperti yang saya katakan minggu lalu kita bicara tentang Via Dolorosa. Dan saya katakan minggu lalu kita akan sedikit melihat tentang salib. Seingat saya sudah beberapa kali saya bicara tentang salib. Tetapi itulah yang seharusnya. Bahwa kita harus diaktifkan kepada pikiran bahwa kalau saya ke gereja bukan supaya saya sukses. Saya ke gereja bukan supaya saya diberkati. Saya ke gereja bukan supaya hal-hal yang sifatnya material. Ya. Tidak ada salahnya, tetapi kita harus bertumbuh kepada sesuatu yang lebih serius. Kita harus bertumbuh kepada sesuatu yang lebih besar dari sekedar pikiran seperti itu. Ya, kita harus bertumbuh kepada manusia rohani kita. Sehingga pada akhirnya yang mendrive kehidupan kita setiap hari adalah manusia rohani kita. Ya. Itulah panggilan kita menjadi manusia rohani. Ya, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, salib. Ya, kira itu yang coba saya ambil pada hari ini. Ya, kita berdoa supaya Tuhan menghidupkan kembali apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita baca, atau kalau ada sesuatu yang baru, puji Tuhan. Ya, salib. Saya mencatat di sana, Yesus menjalani salib karena Ia menghendakinya. Yesus menjalani salib karena Ia menghendakinya. Saudara, kalau saudara lihat, bahkan di antara kita, mungkin ada yang mengenakan kalung salib. Ya. Sekian lama, salib menjadi simbol integritas dari kekristenan. Dia tidak saja sebagai simbol identitas kita bahwa saya orang, tidak, tapi integritas bahwa ada makna yang lebih dalam dari sekedar menunjukkan bahwa saya orang Kristen. Tapi menunjukkan kepada sebuah pengakuan dan penghayatan bahwa saya orang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan saya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit kembali. Itu ya sesungguhnya. Namun jauh sebelum Yesus disalibkan, simbol-simbol tentang salib sesungguhnya itu sudah ada. Di zaman kuno, simbol salib itu sudah ada. Kenapa? Karena pilihan vonis penyalipan adalah bentuk hukuman sejak zaman kuno, ya, untuk diterapkan kepada musuh-musuh negara, terutama di dalam Roman Empires. Itu pilihan salib, penyalipan adalah bentuk hukuman terhadap musuh negara atau musuh politik. Ya. Kenapa? Karena pilihan penyalipan adalah bentuk penghukuman yang paling sadis, paling mengerikan. Ya. Sehingga tidak ada orang yang berani atau mau menceritakan atau membuat sebuah kisah tentang penyalipan. Karena saking tragisnya. Karena hukuman penyalipan adalah sebuah proses atau kumpulan dari semua penderitaan yang tidak manusia inginkan. Mulai dari awal, dicambuk sampai digantung di kayu salib. Ada 3 bentuk penyalipan ya di zaman kuno, yaitu penyalipan dengan satu tiang di mana kaki digantung di atas, kemudian orang dibiarkan mati sampai mati digantung.
dan ada sebagian yang dilumuri dengan ter jadi obor di taman-taman Romans. Ada salib yang bentuknya X. Rasul Petrus bentuk penyalipannya seperti itu. Salib bentuknya X, kepalanya di bawah. Dia katakan kalau Yesus mati, salib kepala di atas, saya di bawah. Dan ada salib, bentuk salib yang seperti T kecil. Itulah salib yang Yesus jalani. Dan tidak sekedar itu, bahwa bentuk hukuman salib tidak hanya kepada penyiksaan badan, ya, tetapi ada hukuman sosial yang banyak orang dia lebih menghindar dari hukuman sosial itu dibandingkan dengan rasa sakit itu sendiri. Kenapa? Karena pilihan hukuman salib adalah pilihan hukuman untuk orang yang terkutuk. Jadi seorang yang dihukum adalah orang yang dipermalukan, orang yang dikutuk. Kalau saudara nonton film action atau film-film kerajaan, para hero mereka mau memilih mati terhormat, kira-kira gitu kan. Mati terhormat di tangan seorang pahlawan yang lain atau bentuk yang lain. Mereka tidak mau mati dipermalukan, tidak mau. Nah, kira-kira gambaran itu yang secara historis kita temukan dalam peristiwa salib. Nah, Roman Empire waktu itu memilih bentuk hukuman itu untuk diterapkan kepada Yesus. Namun mari kita lihat dulu dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota atau Kalvari dalam bahasa Latinnya. Ada enam kali atau 6 proses persidangan yang saya sudah mention minggu yang lalu yang harus Yesus jalani proses itu. Harus 6 kali. Hanya untuk mencari kesalahan dalam diri Yesus. Mulai dari Hanas, kemudian Kayafas, ya, kemudian para Sanhedrin, kemudian Pilatus itu sendiri, kemudian Herodes, kemudian Pilatus lagi. Dan mereka tidak menemukan itu. Jadi orang paling takut, orang ngeri membicarakan tentang hukuman itu saja orang sudah takut, saudara. Tapi sekali lagi, Yesus menjalani itu semua. Alkitab menceritakan dia disalibkan di bukit Golgota atau di Kalvari. Saudara, kalau saudara ingat, kisah di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22, ketika Tuhan minta kepada Abram untuk mempersembahkan anak yang dikasihinya, yaitu Ishak. Kejadian pasal 22 ayat 2. Tuhan minta kepada Abram, pergilah ke tanah Moria dan ambillah anak yang kau kasihi itu. Bawalah ke sana dan ke tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu. Tanah Moria bukanlah sebuah gunung, tapi itu adalah pegunungan Moria. Pegunungan Moria. Dan di daerah yang sama di sekitar Yerusalem, di daerah yang sama kita mendapatkan bukit Golgota itu. Tidak pada satu titik yang sama, sekalipun beberapa penulis mencatat tepat pada titik yang sama. Tapi banyak sejarawan mengatakan bahwa tidak pada titik yang sama, sebab tempat di mana Abram mempersembahkan Ishak telah berdiri bangunan keagamaan dari agama yang lain. Sementara tempat Yesus disalibkan itu agak sedikit jauh di luar Yerusalem. Oke, cerita tentang Abram mempersembahkan Ishak memiliki hubungan yang sangat memiliki hubungan yang langsung dengan peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Bagaimana Tuhan minta supaya anak yang dikasihi oleh Abram dipersembahkan, yaitu Ishak. Tapi ketika sampai di titik itu, kemudian Tuhan memberikan korban pengganti. Demikian juga di bukit Golgota, Yesus ada di sana bukan sebagai seorang kriminal,
yang sebenarnya. Bukan seorang pelaku kejahatan yang sebenarnya. Saya sudah jelaskan minggu yang lalu, perjalanan Via Dolorosa adalah perjalanan saya dan saudara. Perjalanan Via Dolorosa adalah perjalanan saya dan saudara. Sesungguhnya, yang disalibkan adalah kita dalam makna penebusan. Tetapi kemudian kita menerima anugerah Tuhan. Anugerah artinya kita mendapatkan sesuatu yang tidak pantas kita dapatkan sebenarnya. Sementara perbedaan antara grace and mercy. Grace artinya kita mendapatkan sesuatu yang tidak sepantasnya kita dapatkan sebenarnya. Sementara mercy artinya kita tidak mendapatkan apa yang sepantasnya kita dapatkan. Itu artinya pengampunan. Nah, salib. Yesus menjalani, Alkitab mencatat bahwa Yesus menjalani itu secara sadar. Ya, dengan kesadaran penuh di Bukit Golgota. Saya selalu, setiap kali saya khotbah tentang salib, saya selalu ingatkan itu. Ada catatan-catatan yang mengatakan bahwa ketinggian Bukit Golgota di mana Yesus berdiri salib Kristus itu, ketinggian bukit atau titik di mana salib itu berdiri dari permukaan laut 777 meter. Itu bicara tentang 7 adalah angka sempurna, itu bicara tentang titik sempurna. Saya tidak bicara panjang tentang itu, tapi ada makna tersendiri di situ. Ada makna tersendiri. Jadi, sekalipun simbol salib itu sudah digunakan sejak abad kuno, saudara, tetapi dia menjadi berubah setelah penyaliban Kristus. Iya, kita tahu bahwa salib itu adalah sebuah penghukuman. Salib itu adalah sebuah peristiwa yang memalukan, peristiwa seorang yang menerima kutuk. Tapi ketika Yesus menjalani itu semua, Yesus menjalani, kita mendapatkan berkat itu semua. Ya, sehingga salib, ketika Yesus ada di Golgota, salib itu berubah secara ekstrim maknanya buat kita. Dia menyimbolkan tentang kemenangan. Tidak saja tentang kemenangan, tapi tentang sebuah peristiwa agung di mana Yesus secara sadar memberikan nyawanya menjadi tebusan. Dia memberikan secara sadar, dia menjalani secara sadar proses penyaliban itu untuk apa? Untuk kasihnya buat saya dan saudara. Yang sesungguhnya ada di situ adalah saya dan saudara. Mari kita lompat 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dulu. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Kita berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Berita tentang salib bagi orang lain, bagi orang yang akan binasa, itu adalah sebuah kebodohan. Tetapi bagi saya dan bagi saudara saat ini, berita tentang salib, dia menjadi berita kekuatan Allah buat kita. Jadi ketika kita menerima pesan tentang salib seperti hari ini, makna kita tidak lagi bicara tentang makna historisnya, tidak. Tapi kita bicara tentang makna di dalam kehidupan kita pada hari ini. Dia bicara tentang makna keselamatan yang kita telah terima dengan cuma-cuma. Alkitab mencatat bahwa berita tentang salib adalah berita tentang kekuatan Allah. Pemberitaan tentang kekuatan Allah. Sehingga saya berkata kepada saudara, ketika kita memutuskan tentang beribadah hari ini, dengan semua pergumulan, kerinduan, keinginan, doa, apapun juga, maka hari ini berita tentang salib datang meneguhkan setiap doa-doamu. Berita tentang salib datang mengkonfirmasi segala kebutuhanmu. Bahwa Anda tidak salah datang ke tempat ini untuk mengharapkan sesuatu dari Tuhan.
Karena salib adalah berita tentang kekuatan Allah. Sehingga saya katakan tadi, maka seharusnya pemberitaan tentang salib menjadi sebuah berita yang harus terus-menerus dihidupkan dalam manusia rohani kita. Untuk apa? Supaya iman kita semakin bertumbuh. Supaya iman kita semakin kuat. Supaya iman kita semakin kokoh. Supaya iman kita tidak berhenti kepada kebutuhan-kebutuhan materialistis. Tapi iman kita bertumbuh terus. Sampai seperti Rasul Paulus berkata, aku lupakan semua yang ada di belakangku. Aku mengharapkan kepada apa yang ada di hadapanku, itu panggilan sorgawi. Dan kita membutuhkan kekuatan untuk mencapai perjalanan rohani itu. Kita membutuhkan kekuatan untuk mencapai tujuan rohani itu. Dan tujuan atau kekuatan dalam tujuan itu hanya mungkin dapat kita terima ketika kehidupan rohani kita diberi makan. Diberi makan dengan pesan-pesan firman Tuhan. Yaitu berita tentang kekuatan Allah. Pada salib itu, kita menemukan bagaimana Yesus yang dengan secara sadar, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 dikatakan, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau saudara baca ayat seterusnya sampai ayat 17 dikatakan, aku yang menyerahkan nyawaku. Yesus yang memberikan nyawanya dengan sendirinya untuk domba-dombanya. Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Perhatikan 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus membuktikan bahwa kasihnya untuk semua orang, kasihnya untuk saya dan saudara adalah kasih agapaunya tadi, kasih tanpa batas. Kasih unconditional. Kasih yang sampai pada titik darah penghabisan dalam bahasa kita. Dia mati, dia rela mati atas keputusan sendiri. Bukan dia dimatikan. Tapi dia rela mati atas keputusannya, atas pilihannya. Supaya saya dan saudara dapat menikmati kasih yang besar itu. Supaya kasih anugerahnya itu dapat kemudian menghidupkan kita pada panggilan keselamatan sebagai orang yang percaya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tantangan zaman demi zaman adalah tantangan yang berbeda-beda. Bahkan di area, di kampus, di marketplace pekerjaan kita punya tantangan yang berbeda-beda. Dan kita butuh kekuatan. Apa yang kita perlukan? Kekuatan yang kita butuhkan adalah bagaimana kehidupan iman kita bisa terus bertumbuh. Dan iman itu hanya bisa bertumbuh kalau kita dengar firman. Dan Alkitab menegaskan bahwa firman, berita tentang salib, adalah berita tentang kekuatan untuk hidupmu sebagai seorang profesional. Berita tentang kekuatan untukmu sebagai seorang student. Berita kekuatan untukmu sebagai seorang kepala keluarga, ibu, anak, bisnismen, dan seterusnya. Berita tentang salib. Dia tidak berhenti kepada simbol-simbol fisik yang sekedar menunjukkan identitas kita. Tapi itu bicara tentang integritas keimanan. Kita percaya kepada Tuhan. Untuk menyatakan kepada banyak orang, aku percaya Tuhanku mati dan bangkit kembali. Dan aku diselamatkan. Berapa waktu yang lalu saya sempat share di grup gereja tentang seorang model ketika di final ada satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang disampaikan kepadanya. Dan dikatakan pertanyaannya kira-kira begini. Kamu orang yang beragama dan kamu memiliki seorang pacar, boyfriend yang kamu sayangi. Mana yang kamu pilih? Apakah kamu rela meninggalkan agamamu untuk orang yang kamu sayangi? Dan dia katakan tegas, saya akan hanya memilih Tuhan. Saya hanya akan memilih Tuhan karena Tuhanlah yang menciptakan saya dan karena Tuhanlah yang memungkinkan saya ada. Kalau orang itu mencintai saya, dia harus menerima Tuhan yang saya sembah. Wow, powerful banget. Itu public statement yang luar biasa dari seorang yang beriman kepada Tuhan. Nah, sesungguhnya kita harus bertumbuh
kepada kehidupan yang seperti ini. Kehidupan seperti ini. Nah, kembali kepada kehidupan tentang salib. Saudara, kita lihat kehidupan apa yang Yesus jalani. Saya ingin mengatakan kepada saudara, dalam kesadaran yang bagaimana Yesus menjalani salib itu. Saya sudah menjelaskan tadi itu, kemudian itu menjadi pilihan dari kerajaan Roma untuk menghukum orang. Yesus menjalani itu semua. Plus dia harus menghadapi kenyataan sahabatnya yang mengkhianatinya, yaitu Yudas. Plus dia harus menghadapi murid-murid atau teman-teman yang tiba-tiba meninggalkannya. Plus dia harus menghadapi kenyataan orang-orang yang beragama yang menentang kehidupan, yang tahu bahwa mereka sadar tentang itu, tapi mereka meninggalkannya. Plus tentang fakta-fakta lain yang harus dia harus menjalani satu kehidupan yang sebuah tuduhan yang mereka pun tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Dia harus menghadapi hukuman, bahkan Pilatus sendiri tidak mendapati kesalahannya di situ. Plus dia harus menghadapi orang lebih memilih seorang kriminal yang bernama Barabas. Dan orang tahu bahwa dia adalah seorang pembunuh, orang yang berbahaya. Tapi mereka lebih memilih dia dibebaskan dibandingkan dengan Yesus yang juga mereka tahu dia tidak bersalah. Dan itulah fakta-fakta yang Yesus harus hadapi. Dia tidak sekedar bicara tentang salib yang penuh dengan pengalaman tragis secara fisik, tidak. Tapi ada proses yang secara sadar Yesus jalani itu semua. Tidak ada orang yang mungkin dapat menjalani selain Yesus. Dia dapat melihat semua itu. Makanya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab jelas mengatakan dia mengorbankan dirinya untuk orang-orang yang dia kasihi. Untuk menunjukkan kasih setianya. Menunjukkan betapa besar anugerahnya. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Perhatikan baik. Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Saya katakan tadi bahwa yang sebenarnya harus disalib adalah manusia berdosa kita. Adalah manusia berdosa kita yang harus menerima penyalipan itu. Supaya apa? Alkitab katakan, ia memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita hidup untuk kebenaran. Kita mulai diberikan pengertian. Tidak hanya, oh terima kasih Tuhan, kami sudah ditebus. Tidak, perhatikan baik. Penyalipan itu untuk apa? Untuk dikatakan untuk supaya kita dapat hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Kolose 1 ayat 19 dan 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan baik, salib Kristus dikatakan untuk supaya kita hidup benar. Kemudian di Kolose dikatakan bahwa kita diperdamaikan melalui kematian Kristus di kayu salib. Kita diperdamaikan. Juga tidak hanya itu, dikatakan di sini, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kamu yang dahulu jauh dari Allah, memusuhi dalam hatinya, dan pikiran seperti nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikan. Diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus. Salib
adalah untuk membenarkan kita, supaya kita dibenarkan. Salib adalah untuk memperdamaikan kita. Salib adalah untuk supaya kita mengalami penyucian dan pengudusan. Dan tidak ada cara lain dalam kehidupan keimanan, dalam kehidupan kekristenan kita, untuk kita dapat dibenarkan, untuk kita dapat didamaikan, untuk kita dapat disucikan. Nggak ada cara lain selain melalui salib Kristus. Salib Kristus. Kita tidak mungkin benar di luar Kristus. Kita tidak mungkin benar di luar salib. Kita tidak mungkin diperdamaikan di luar salib. Kita tidak mungkin mengalami penyucian dan pengudusan di luar salib Kristus. Tidak mungkin. Makanya saudaraku, berita tentang salib adalah berita yang menguatkan, menghidupkan kita kembali kepada kehidupan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terus, Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, yang aku kehendaki adalah mengenal Dia. Yang aku kehendaki adalah mengenal Dia dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, biasanya kita membayangkan, kita menginginkan hal-hal yang enak-enak saja. Menginginkan hal-hal yang ada benefitnya lah buat kita. Ya. Tetapi keteladanan atau firman Allah, Rasul Paulus katakan kepada jemaat Filipi, yang aku kehendaki adalah mengenal Dia dalam persekutuannya dengan kematiannya. Persekutuannya dengan kematian. Supaya apa? Supaya aku dapat beroleh kebangkitan. Supaya aku dapat beroleh kebangkitan. Nah, apa yang saya sampaikan tadi itu menjadi penting dalam perjalanan kehidupan iman kita kepada tujuan akhir dari perjalanan iman kita. Oke, Anda seorang profesional, oke, Anda seorang student. Tapi ingat, Anda terikat kepada panggilan sorgawi. Sebab semua yang Anda kerjakan, yang Anda miliki hari ini, hanyalah kehidupan sementara yang Allah anugerahkan bagimu selama ada di dalam dunia. Gak ada yang bisa kita bawa ketika kita pulang ke rumah Bapa. Bahkan ada orang mengatakan bahwa ketika Onasius meninggal, dia menginginkan supaya tangannya ditaruh, tangannya nampak keluar dari peti matinya. Dan dia mengatakan kepada seluruh dunia bahwa ketika aku mati, aku tidak membawa sepeser pun dari hartaku. Tidak. Makanya saudaraku, pertumbuhan, keseriusan kita di dalam bertuhan, keseriusan kita di dalam beriman, keseriusan kita dalam cinta kepada Tuhan adalah sesuatu yang harus terus aktif dalam diri kita, harus dihidupkan. Dan olehnya kita diberkati. Dan orang-orang atau anak-anak Tuhan, para student yang kehidupannya diserahkan kepada Tuhan, dengar baik, hari ini berita firman datang kepadamu. Alkitab berkata bahwa berita tentang salib memberikan Anda kekuatan. Kekuatan Anda butuhkan sebagai seorang student, kekuatan Anda butuhkan di aktivitas sosialmu, kekuatan Anda butuhkan di tempat dimanapun engkau berdiri. Karena banyak orang yang mau kita jatuh, ada musuh yang mau kita jatuh, iblis mau kita hancur. Tapi kita butuh Tuhan. Terima ini. Miliki kerinduan sama seperti Paulus. Mengenal Dia dalam persekutuan, dalam penderitaannya. Terus saudara, Roma pasal yang ke-6, saudara perhatikan dengan baik. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Di awal ibadat tadi, Ibu Sansan bicara tentang ada nggak yang celebrate dia punya anniversary of baptism? Ada nggak ada? Ya kan? Padahal itu adalah momentum dari kehidupan rohanimu. Itu adalah awal dari kelahiran baru dari manusia rohanimu. Nah, Roma katakan begini, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia di
oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu, perhatikan, satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Beberapa minggu yang lalu kita bicara tentang Yeriko Tuhan serahkan kepada orang Israel. Yosua memimpin orang Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Dia harus merebut kota Yeriko. Yosua dan orang Israel harus merebut kota Yeriko. Tapi sebelum mereka merebut kota Yeriko, mereka sudah di seberang sungai Yordan. Mereka sudah dekat sekali dengan Yeriko. Mereka sudah masuk ke tanah Kanaan. Tapi ada satu syarat penting. Tuhan katakan kepada Yosua supaya semua orang Israel yang laki-laki yang lahir dalam perjalanan harus disunat. Dari anak kecil sampai orang dewasa harus disunat. Yosua dan Kaleb lahir di Mesir. Hanya mereka generasi yang masih hidup, karena yang lain-lain sudah meninggal. Dan hanya Yosua dan Kaleb yang Tuhan izinkan masuk. Nah, ada generasi yang lahir dalam perjalanan di padang pasir. Mereka belum disunat. Dan pada zaman itu perjanjian Allah dengan manusia disimbolkan melalui apa? Bukan disimbolkan, artinya simbol pengudusan, penyucian itu adalah dilakukan melalui apa? Melalui sunat. Melalui penyunatan. Makanya sebelum masuk tanah Kanaan, orang Israel harus mengalami penyucian, pengudusan melalui itu. Melalui penyunatan. Sedangkan di zaman kasih karunia, pengudusan penyucian, perjanjiannya diteguhkan melalui baptisan air. Jadi baptisan air bicara tentang pengudusan, bicara tentang penyucian, bicara tentang persekutuan. Makanya Alkitab katakan begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian. Berarti pembaptisan adalah bicara tentang persekutuan di dalam kematiannya. Di dalam kematiannya. Baptisan bicara tentang kita dipersekutukan, dipersatukan melalui kematian dan kebangkitannya. Dan tidak ada cara lain. Sebelum kita masuk, Alkitab katakan barang siapa percaya, dibaptis, maka dia akan selamat. Itu jelas firman Tuhan katakan. Tidak ada cara lain. Itu bentuk yang perintah Tuhan dalam proses pencucian dan pengudusan. Karena ada pesan yang mengikutinya, itu apa? Kita dipersatukan, dipersekutukan di dalam kematiannya. Kematiannya. Waktu kita dibaptis, kita mengalami itu. Persekutuan dalam kematian. Dan kita harus mengalami itu supaya kita dapat dipersatukan di dalam kebangkitannya. Itu makna dari salib. Jadi salib tidak saja menjadi berita tentang kekuatan iman buat kita, tetapi orang yang percaya harus dipersatukan, dipersekutukan kepada peristiwa penyaliban itu sebagai bukti kita pun mati terhadap dosa, hidup kembali dalam kebangkitan Kristus. Dan itu panggilannya. Makanya saudara, baptisan bagi orang yang percaya itu sesuatu yang mutlak, itu harus dijalani. Harus dijalani. Percaya, bertobat, dibaptis, selamat. Karena proses penyucian itu tidak tentang ritual doktrinal, bukan lagi tentang itu. Tetapi tentang makna penyucian yang menjadi syarat persekutuan, dipersatukan, dipersekutukan untuk mengalami makna kematian. Mengalami makna kebangkitan bersama dengan Kristus. Di situ letak kekuatan. Di situ letak kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya saudara-saudara sampai kepada keputusan iman untuk benar-benar mau menjalani proses baptisan air yang sesungguhnya.
Karena di dalamnya adalah kehidupan tentang kekuatan Allah. Di situ ada pesan kehidupan tentang kekuatan yang menghidupkan kita. Apalagi di tahun-tahun ini, di hari-hari terakhir. Kita butuh kekuatan itu dan tidak ada cara lain yang dapat menyucikan, menguduskan kita. Selain kita menerima, mengakui persekutuan kita dengan Kristus. Oleh kematian dan kebangkitannya di dalam baptisan air. Itu salib buat kita. Salib, pengalaman salib Kristus buat kita. Kita tidak lagi mengalami pengalaman derita, tapi penderitaan itu diambil sepenuhnya oleh Yesus. Dia pikul semua penderitaan kita. Dia ambil semua dosa kita. Dia pikul. Yang kita terima apa? Benefit. Yang kita terima berkat. Yang kita terima penebusan. Kita terima penyucian. Dan penerimaan itu harus melalui proses dipersekutukan, diperdamaikan, dipersatukan di dalam baptisan air. Itu bukti penyucian dan pengudusan bagi orang percaya. Dan itu perintah. Bagi orang lain menganggap bahwa berita tentang salib itu kebodohan. Kenapa? Karena mereka nggak menangkap berkat, penting kekuatan. Gereja harus ada pesan tentang salib. Apa itu salib? Kalau ditanya orang, apa itu salib? Penderitaan. Ada orang begitu dengar salib dia langsung nangis. Aduh, penderitaan sakit. Dengar baik. Penderitaan itu salib bicara tentang penderitaan Kristus. Tapi bagi kita salib itu bicara tentang kemenangan. Bagi kita salib bicara tentang kemenangan. Of course kita harus melihat betapa dalam, betapa tragisnya jalan Via Dolorosa, jalan salib yang harus dilalui oleh Yesus secara sadar. Dan seharusnya kita yang mengalami itu, tapi kita menerima anugerah. Kita menerima kasih karunia. Kita tidak mengalami hukuman itu. Yesus ambil hukuman itu. Dia menjadi korban pengganti. Supaya kita dipersekutukan dengan Kristus. Kita dipersekutukan dengan Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Umat Tuhan saya kasih dalam Tuhan. Mari. Hidupkan itu dalam kehidupan Anda setiap hari. Siapapun kita. Hidupkan. Ada lagu lama yang kita suka nyanyi. Kalau ada perjamuan itu. Salibnya. Salibnya. Teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Yang kita terima adalah berkat salib itu. Bagaimana mengalami menerima berkat itu? Dipersatukan, dipersekutukan dalam penyucian dan pengudusan melalui baptisan air. Terima itu. Haleluya. Puji Tuhan, kita sampai kepada ayat favorit kita. Katakan amin, saudara. Ayat favorit artinya ayat terakhir ya. 1 Korintus 1 ayat 18. Gak apa-apa, it's okay. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita, bagi Anda, bagi kita semua, bagi Anda yang ada di rumah, bagi kita diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Katakan amin. Hari ini Anda dikonfirmasi ada kekuatan. Ada kekuatan Allah yang menyertai kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.